Hai, assalamualaikum temannya aku yuk rutinitas pagi. Ini tuh video aku di hari Sabtu ya bun, tapi aku tuh baru sempet ngedit videonya itu sekarang. Lanjut lagi ke videonya. Aku tuh kemarin masak rebung, sengaja ya bun, masaknya tuh banyak banget gitu bun ya, karena di rumah ibu aku sama aku tuh paling suka yang namanya rebung. Kalau suami sih mau ya, tapi nggak begitu suka juga. Kalau misalkan untuk anak-anak nanti tuh sekalian aja aku bikin ayam kecap ya bun. Untuk ayam kecapnya itu aku bikinnya nggak pedes, jadinya itu nanti biar anak-anak itu makan gitu pun ya. Ini aku juga sambil rebusin air buat anakku yang kecil mau mandi, karena airnya tuh udah kecil banget gitu pun ya. Jadinya itu kalau misalkan mau hidupin shower itu udah nggak panas gitu pun ya, jadi udah nggak pokoknya nggak bisa panas aja gitu pun ya kalau airnya kecil. Dan aku lanjut lagi ya bun, ini tuh aku mau cuci dulu untuk teflonnya, karena teflonnya itu mau aku pakai ya bun, karena kemarin itu kan aku bikin rebungnya agak banyakan ya bun, jadinya itu nggak aku pindahin untuk rebungnya karena terlalu banyak juga dan mangkoknya itu juga nggak cukup. Dan untuk hari ini karena memang udah berkurangnya banyak, jadinya aku pindahin ke mangkok. Tadi pagi tuh juga udah aku angetin ya bun. Dan lanjut lagi, ini tuh aku cuci dulu perabotannya. Untuk hari ini semuanya itu udah aku cuci ya bun tadi malam, jadinya paginya itu nggak begitu banyak cucian juga ya bun. Dan ini aku lanjutin lagi, aku cuci dulu untuk teflonnya itu sampai bersih, karena aku bikin videonya itu pas hari Sabtu ya bun. Kebetulan juga suami aku tuh lagi libur dan suami juga nggak lembur, makanya untuk beberesnya itu aku dibantuin sama suami ya bun. Lanjut lagi, aku panasin dulu untuk teflonnya. Untuk ayamnya itu nanti mau aku bun, bukan dibakar sih ya, cuma aku ngilangin airnya aja ya bun. Jadi nanti itu kalau misalkan digoreng itu nggak meletup gitu bun ya. Apalagi kemarin itu bun ya, aku tuh goreng ayam kena tangan gitu bun, jadinya tangan aku sekarang itu ada tandanya. Kalau biasanya kan nggak ada tandanya ya bun. Tadi itu juga sekalian untuk cucian yang udah kering, karena kan nyuci piringnya kan tadi malam ya bun, jadinya kan udah kering. Sekalian aja ya bun aku taruh di tempatnya biar tempat penirisannya itu nggak kelihatan penuh. Teflonnya juga udah panas, jadi sekalian aja aku masukin ya tadi untuk ayamnya, karena ayamnya kan mau aku goreng ya bun, tapi aku ngasih minyaknya tuh cuma dikit aja gitu bun, jadi nggak terlalu banyak, kayak sedikit disangrai gitu ya bun. Lanjut lagi, aku lap-lap dulu untuk mejanya, dan aku mau bikin bumbunya dulu ya bun. Untuk bumbu ayam kecapnya aku lupa ya bun, aku tuh ngeluarin cabai juga, padahal kan untuk ayam kecapnya tuh nggak aku kasih cabai ya bun, karena kalau aku kasih cabai enak sih enak ya bun. Apalagi kalau misalkan di bumbunya itu kayak bumbu balado yang pedas gitu bun, itu tambah lebih enak. Tapi nanti sayangnya anakku yang kecil nggak ikutan makan gitu bun, makanya aku tuh kalau masak ya setiap masak itu nggak pernah pedes, jadinya ya cuma bawang merah sama bawang putih aja. Tadi udah aku cuci ya bun, dan langsung aja aku halusin untuk bumbunya. Dan jangan salfok, tadi suami aku tuh nungguin aku duduk di meja ya, seperti itulah suami aku ya bun. Lanjut lagi, aku halusin dulu untuk bumbunya. Aku ngehalusnya itu nggak terlalu lembut banget gitu bun ya, jadi masih ada teksturnya gitu. Lumayan untuk waktunya ya bun, sambil nunggu ayamnya itu agak keringan gitu. Ini setelah ayamnya kering, aku tambahin dulu minyak ya bun. Untuk minyaknya itu aku pakainya cuma dikit aja ya bun, jadi nggak terlalu banyak juga. Dan untuk minyak aku tuh kebetulan juga ini mau habis juga ya bun. Minyaknya udah masuk, ini tuh tinggal diongsreng-ongsreng aja ya bun. Aku ngegorengnya pun juga nggak terlalu yang kering banget, jadi masih setengah kering aja gitu bun ya, karena kalau kering-kering kata suami juga katanya sih keras gitu bun ya. Lanjut lagi, ini tuh tadi untuk bumbunya bawang merah sama bawang putih, ini tinggal ditumis-tumis aja ya bun, tinggal diosreng-osreng aja. Dan kalau bunda-bunda salfok itu ya, tanda di tangan aku itu udah melempuh ya bun, karena kena cipratan minyak panas.
Kalau biasanya itu bun aku kena cipratan minyak panas itu aku kasih minyak tawon, tapi berhubung minyak tawonnya itu nggak ada ya bun, aku nyari-nyari itu baru ketemu di kamar ibu aku, dan itu pun juga udah melepuh gitu bun ya, karena kelamaan juga nyarinya. Kalau biasanya itu langsung dikasih minyak tawon itu hilang gitu bun ya, tapi karena kelamaan jadinya ya udah melepuh deh bun tangan aku. Lanjut lagi ya bun, ini tuh tadi aku tambahin lada bubuk itu sedikit biar rasanya itu tambah enak ya bun, dan aku juga tambahin garam sama Royco. Untuk garamnya aku nambahinnya cuma sedikit ya bun, karena ayamnya kan juga udah asin, jadi cuma buat bumbunya aja. Kalau udah tinggal dimasukin aja, aku tambahin air sedikit, tinggal dioseng-oseng aja ya bun, ini tuh sampai bumbunya itu meresap aja sambil dioseng-oseng ya bun. Kalau bunda-bunda salvok itu daun salam sama daun jeruknya itu nggak aku buang, karena biar rasanya itu tambah sedap aja ya bun. Kalau bumbunya udah meresap, ini aku tambahin kecap ya bun. Aku pakainya kecap itu 1 saset ya, tapi sesuai selera aja sih. Kalau misalkan suka manis bisa ditambahin lagi untuk kecapnya. Dan aku juga tambahin saori saus tiram biar rasanya itu tambah enak. Tinggal diaduk-aduk aja ya bun sampai semuanya itu kecampur rata, dan sampai airnya itu sedikit menyusut gitu bun ya, sampai agak kental dikit dan mengeluarkan minyak gitu bun ya. Aku aduk-aduk, aku osreng-osreng sampai semuanya itu kecampur rata ya bun. Untuk masaknya itu cepet ya bun, apalagi kalau ayamnya itu udah diungkep jadi lebih cepat lagi ya bun. Nah kalau ayamnya ini udah meresap seperti ini bun ya, udah kecampur sama bumbunya, jangan lupa ya dicek koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas tinggal dimatikan aja untuk kompornya, dan aku pindahin dulu ke piring ya bun. Jadi pagiku tuh masaknya simple banget, aku cuma masak ayam kecap aja karena rebung aku juga masih banyak sih bun ya. Untuk teflonnya ini sekalian aja ya bun aku pakai, karena aku mau bikin nasi goreng yang pedes gitu, karena anakku tuh minta dibikinin nasi goreng yang pedes ya bun. Jadi sebelum anaknya itu berangkat sekolah katanya minta sarapan sama nasi goreng, makanya aku bikinin bumbu nasi goreng itu yang agak pedes ya bun. Bumbunya itu cuma ada bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, dan aku tambahin terasi ya bun. Kalau untuk tambahan bumbunya seperti biasa cuma ada garam sama Royco aja, tinggal diosreng-osreng sampai airnya itu menyusut. Kalau udah menyusut ini aku tambahin minyak sedikit saja sambil diosreng-osreng, jadi biar bumbunya itu nggak gosong ya bun. Kalau bumbunya udah mateng tinggal dicemplungin aja untuk nasinya. Kalau bunda-bunda salvok itu ya untuk nasinya kok ditaruh di tepak, ini tuh nasi berkat sih bun ya sebenarnya, cuma karena aku juga udah masak udah banyak juga gitu bun ya, apalagi kan harga beras juga mahal, jadi sayang ya bun kalau misalkan kayak mubazirkan itu kan sayang banget. Makanya kalau aku dapat berkat itu bun ya, biasanya kalau nggak kemakan aku tuh selalu taruh di kulkas. Jadi aku taruh di tepak dulu baru ditaruh di kulkas ya bun. Jadi kalau misalkan kayak mau bikin nasi goreng sewaktu-waktu gitu pun ya, tinggal ditaruh di luar aja sebentar ya, karena aku juga nggak taruh di freezer juga karena nggak begitu banyak juga sih pun ya. Jadinya itu aku taruh di kulkas bawah, jadinya besoknya itu bisa dibuat nasi goreng gitu pun ya, dan nggak mubazir juga ya bun. Lanjut lagi, ini tuh aku ongseng-ongseng sampai bener-bener kecampur rata dulu ya untuk nasi gorengnya, dan jangan lupa dicek koreksi rasa. Kalau udah pas tinggal dimatikan aja untuk kompornya. Setelah nasi goreng udah mateng, biar anakku tuh sarapan dulu ya bun sama nasi goreng ayam kecap. Dan aku juga mau lanjut, aku cuci dulu bajunya karena di sini juga apa ya udah numpuk banget ya bun cucian-cucian yang kotor. Tadi tuh sekalian gitu bun ya, suami aku tuh aku minta suruh sarapan dulu, dan anak-anak aku sekalian ya bun aku suruh sarapan juga, jadinya itu sekalian aja. Untuk piringnya itu aku cuci ya bun, dan tadi itu karena deterjen aku yang di tempatnya itu kan habis ya bun, jadi sekalian aja aku tuangin di tempatnya. Dan untuk sisanya itu aku kasih penjepit gitu bun ya, jadi biar enggak tumpah sama sekalian ya bun, karena minyak aku tuh juga tinggal dikit banget gitu bun ya, jadi sekalian aja aku tuh juga nuangin ya, ngerefill juga gitu bun untuk minyaknya.
kadang itu pun ya kalau misalkan kayak pagi-pagi gitu pun ya kayak kita bikin sarapan, kalau misalkan aku nggak dibantuin sama suami itu pun ya biasanya cuma nuang minyak aja itu juga waktu loh bun. Padahal cuma nuang minyak aja ya bun, kadang itu sepele gitu pun ya, tapi kalau pagi itu waktunya lumayan gitu pun ya. Tapi karena hari ini tuh memang libur, apalagi kan suami juga libur, dibantuin juga sih bun ya. Kalau untuk aku bener-bener jangan salfok ya, aku tuh libur setiap hari karena aku juga udah nggak kerja ya bun. Pabrik aku tuh udah tutup, udah bangkrut, makanya aku tiap hari tuh di rumah ya bun. Aku sih maunya tuh kerja lagi ya bun, karena di rumah itu ternyata lama-lama juga jenuh ya bun. Makanya tiap hari tuh bun ya aku aktivitas gitu bun ya, menghilangkan kejenuhan gitu bun ya dengan aktivitas ibu rumah tangga. Dan di sini tuh pun ya suami aku tuh udah ngebersihin meja juga, jadi aku langsung aja untuk cuci-cuci perabotan. Padahal itu pun ya tadi kalau bunda-bunda lihat dari awal aku tuh nggak punya cucian kotor, tapi sekarang itu cuciannya tuh pada numpuk semua di sini gitu bun ya. Apalagi kan semuanya itu kan udah sarapan ya bun, kayak aku, terus itu juga ada anak-anakku yang sarapan, suami juga gitu bun ya. Dan ketambahan tepak-tepak ayam juga sih bun ya tadi, terus itu juga ada teflon juga. Tadi malam itu ternyata suami aku kan bikin ceplok telur buat anaknya ya bun, dan nggak dicuci juga gitu bun. Setelah aku tidur ya udah aku baru tahu juga ya, tadi kan suami ngelap-ngelap itu sekalian semuanya dikumpulin, makanya ya udah aku cuci aja semuanya ya bun. Dan jadinya itu mengapa segunung gini bun ya, padahal tadi kan nggak punya cucian kotor, sekalinya ada itu kok jadinya banyak banget ya bun. Dan di sini aku bersihkan juga ya bun, sama sekalian aja aku tiriskan dulu, jadi biar semuanya itu air-airnya itu kan pada hilang, pada kering gitu bun ya. Nanti baru kalau udah kering aku taruh dulu di tempatnya gitu bun ya, biar lebih rapi juga sih bun ya. Karena di sini tuh yang besar-besar gitu bun ya, ada tepak-tepak yang bikin besar dan itu yang bikin penuh gitu bun ya. Padahal sih kalau dilihat-lihat itu bun ya nggak begitu banyak juga sih cuciannya, tapi karena di sini tuh ada tepak-tepak sama teflon-teflon juga gitu pun ya, makanya itu kelihatan penuh juga. Tapi karena untuk hari ini tuh aku nggak bersih-bersih rumah, jadinya itu santai gitu pun ya. Padahal sih niat aku tuh bersih-bersih juga gitu pun ya, jadi aku bersih-bersih sama suami gitu pun ya. Tapi suami aku tuh katanya ya udah biar suami aja yang ngebersihin gitu pun ya. Ya udah akhirnya aku yang cuci piring. Kalau suami sih tadi bilang katanya sih suami mau cuci piring, tapi setelah semuanya itu udah diberesin gitu pun ya. Jadi untuk cuci perabotannya itu yang terakhir gitu pun ya. Tapi karena aku tuh udah nggak sabar, aku ngelihatnya itu kayaknya gimana gitu pun ya kalau nggak dicuci dulu, makanya itu aku yang cuci. Dan ini tadi suami aku tuh yang yang nyapu-nyapu gitu pun ya, makanya tadi itu untuk kameranya atau untuk gambarnya itu goyang karena kena sapu suami aku gitu pun ya. Padahal udah aku bilangin hati-hati biar gambarnya itu nggak goyang gitu pun ya, tapi ya tetap aja masih kena tripod aku. Lanjut lagi ya bun, ini tuh aku udah selesai gebek-gebek kayak tepak sama piring-piringnya. Ini tuh tinggal teflon-teflonnya aja sih bun ya. Dan ternyata itu bun, suami aku tuh beres-beresnya semuanya juga dilap-lap gitu bun ya. Tadi kan aku bilang ya udah suami biar yang sapu-sapu, aku yang ngelap-ngelap gitu bun ya, biar lebih cepat juga. Tapi karena suami mintanya bersih-bersih sendiri, ya udahlah bun ya, aku tuh rasanya santai banget gitu bun ya. Cuma masak aja sih ya, habis masak cuci perabotan sekalian gitu bun. Dan aku untuk hari ini tuh juga nggak ngelap-ngelap meja juga sih bun ya. Paling aku ngelap mejanya yang ada di wastafel ini, karena yang di sini kan masih banyak perabotan-perabotan yang kotor juga gitu bun ya. Makanya yang di sini tuh biar aku aja yang ngelap. Dan ini tuh suami aku nyapu lagi ya bun, karena di bawah aku tadi tuh kan ada keset gitu bun ya. Dan di situ belum disapu gitu bun ya, karena aku tuh kalau nyapu semuanya nggak bersih, kayaknya kurang marem gitu bun ya. Apalagi ya bun, bukan menjelek-jelekan suami sih bun ya, cuma kalau dibantuin suami gitu ngelap-ngelapnya, habis dilap ya udah gitu bun ya. Tapi kalau yang namanya emak-emak gitu bun ya, maunya itu yang bersih, yang simetris, yang rapi gitu loh bun. Tapi kadang itu bun ya, aku juga udah bersyukur banget sih bun ya dilapin sama suami. Tapi kalau aku tuh bun ya maunya itu semuanya itu ditata kembali ke tempatnya rapi gitu loh bun. Tapi namanya juga udah dibantuin, jadi ya udahlah suami yang lap-lap, aku yang merapikan aja
gitu bun ya, biar lebih rapi. Karena nanti tuh bun ya, kalau misalkan aku bilang nggak rapi atau kurang rapi gitu bun ya, nanti malah tersungging orangnya, jadinya ya udahlah bun ya, lebih baik kita yang merapikan aja sambil bercanda-bercanda aja gitu bun ya. Dan udah bersyukur banget sih udah dibantuin, masa kita mau rame juga hanya karena masalah sepele gitu bun ya. Ini tuh setelah selesai aku cuci-cuci perabotan sekalian aja ya bun. Untuk teflon-teflonnya tadi tuh langsung aku taruh di cantolan, dan untuk wastafelnya udah aku gebek-gebek ya bun, karena biar lebih bersih, karena kena minyak-minyak juga jadinya itu anyit, makanya tuh aku selalu ngelap-ngelap, selalu sepon-sepon pakai sabun gitu bun ya. Dan setelah selesai di sini tuh aku ngelap-ngelap dulu untuk mejanya sama sekalian ya bun. Untuk rak bumbunya itu aku lap-lap biar lebih bersih, karena rak bumbunya itu juga udah kotor, makanya aku lap-lap biar bersih. Dan untuk bumbu-bumbunya itu aku taruh di tempatnya lagi ya bun, biar semuanya itu rapi ya bun. Dan kalau bunda-bunda salvok ini kan ibunya kok ada dua, iya tadi tuh suami naruh di sini ya bun. Lanjut lagi aku lap-lap sampai semuanya itu bersih. Dan kalau udah bersih ini tuh kan ibunya nggak lupa juga ya bun, aku lipat, aku taruh di tempatnya biar semuanya itu kelihatan rapi. Sebelum aku lipat aku kucek-kucek dulu ya bun, jadi biar nggak kotor gitu bun ya. Setelah selesai langsung aja aku taruh di tempatnya. Dan di sini tuh bun ya, karena tadi kan aku ngelap-ngelapnya itu nggak pakai semprotan gitu bun ya, nggak pakai pembersih kaca, jadinya itu aku minta dulu sama suami, jadi biar nggak ada lalat-lalat gitu bun ya kalau ngelap-ngelap pakai pembersih kaca. Kalau biasanya aku ngelap-ngelapnya itu bun ya, nyemprot-nyemprotnya sih maksud aku itu biasanya tuh langsung di meja, tapi kalau suami tuh di kanibunya gitu bun ya, katanya biar lebih hemat, lebih irit gitu bun ya. Padahal menurut aku tuh sama aja sih bun ya, tapi beda sama suami. Lanjut lagi untuk kanibunya yang satunya itu aku kucek-kucek biar lebih bersih ya bun, karena aku pakai buat ngelap-ngelap mesin cuci sama meja-meja yang di sebelahnya. Aku tuh buat ngelap-ngelap memang beda ya bun, jadi yang di kompor sama wastafel itu khusus gitu bun ya. Jadi kanibu yang ini tuh aku pakai buat semuanya gitu bun, karena pokoknya yang biar nggak anyit-anyit aja gitu bun ya. Karena kalau kanibunya itu kecampur ya bun, biasanya tuh kanibunya anyit, jadinya semuanya itu kan anyit juga ya bun. Dan itu biasanya yang mengundang laler juga sih bun, kalau misalkan kayak ada bau-bau masakan juga gitu bun ya. Jadi pakai kanibunya itu aku yang berbeda. Lanjut lagi setelah aku ngelap-ngelap untuk mesin cucinya, aku tuh ngelap-ngelap juga ya bun yang ada di meja, sama sekalian untuk ovennya itu aku lap-lap juga biar lebih bersih ya bun. Dan ada kotoran yang apa ya, yang membandel, bukan membandel sih bun ya, yang nyepit lah bun, apa sih bahasa Indonesianya aku tuh lupa. Jadi aku pakai tisu biar lebih enak untuk ngebersihinnya ya bun. Dan di sini suami aku tuh udah ngelap-ngelap aja ya bun, sama kulkas dispensernya itu dilap-lap. Dan ini aku yang nata-nata ya bun, karena mejanya itu menurut aku kurang rapi, jadi sekalian aja aku rapikan. Dan di sini tuh bun ya aku bantuin, karena apa ya, ada airnya juga sedikit gitu bun ya, jadi aku lap biar lebih bersih. Dan aku kira untuk dispenser berasnya kan udah dilap-lap, ternyata belum, ya udah aku lap-lap aja. Tapi karena aku mau ngelap-ngelap sama suami itu dilarang, akhirnya ya udah dilap-lap sama suami ya bun. Jadi ini semua yang ngelanjutin beberesnya itu suami ya bun. Dan sampai sini dulu videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Aku akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.